sebagai ketua dari kelompok 1. Saya Fadilan Salsabila Kulamingge sebagai anggota. Saya Susi Damayanti Siomping sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya John Sebastian Barbau, saya sebagai anggota. Saya Herham Citra Patondang sebagai anggota. Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad Adik Setiawan dan aku di sini berperan ya sebagai anggota lah ya. Nah, apa itu GitHub? GitHub adalah tempat untuk menyimpan kode program. Jadi, ketika seseorang mau membuat aplikasi atau web, bisa menyimpannya dalam GitHub. Saya akan menjelaskan tentang siapa saja pengguna dalam website GitHub, software apa saja yang digunakan dalam website GitHub, dan fitur-fitur apa saja sih yang ada di dalam website GitHub ini. Nah, yang pertama yaitu siapa aja sih yang menggunakan website GitHub tersebut. Yang pertama itu contohnya seperti ini developers atau pengembangan perseorangan. Banyak sekali pengembangan perseorangan ini meliputi banyak kode source atau mengelola berbagai kode software. Nah, ini kita bisa membangun portfolio atau enggak kalian bisa menggunakan tim kalian membagikan kode source. Dan yang kedua yaitu pengembang organisasi besar seperti Microsoft, Linux, atau enggak Node.js. Biasanya kalian yang berbagi dengan tim itu bisa memakai open source atau repository dari GitHub tersebut. Apa itu repository? Repository adalah tempat untuk menyimpan suatu kode, file, dan riwayat dalam GitHub. Lanjut yang ketiga yaitu akademisi dan mahasiswa. Ini sangat populer sekali untuk kalian kalangan mahasiswa yang mau untuk kolaborasi dengan tim kalian memakai open source dari website GitHub ini. Nah, yang keempat yaitu desainer dan content creator teknis. Biasanya orang yang terlibat dalam UI ataupun UX bisa menggunakan berbagai kode open source dalam pengembangan proyek ataupun melibatkan tim anggota lainnya. Dan berbagai contoh lainnya seperti perusahaan teknologi besar yaitu Microsoft, IBM, Amazon, dan Red Hat. Oke, kita akan lanjut ke software dan hardware yang digunakan dalam website GitHub ini. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk mengakses website GitHub ini. Nah, hardware yang digunakan yaitu seperti komputer, laptop, atau enggak kalian bisa menggunakan sebuah perangkat seluler seperti iOS atau enggak Android. Kedua yaitu software. Seperti kita tahu software itu adalah sebuah perangkat lunak biasanya untuk mengakses website GitHub ini dengan memakai browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari. Kita lanjut ke fitur-fitur apa saja sih yang ada di dalam website GitHub ini. Yang pertama ada fitur home, yang kedua yaitu issues, yang ketiga yaitu fitur pull request, fitur project, fitur discussion, selanjutnya yaitu fitur code space, fitur selanjutnya yaitu fitur exploit, dan yang terakhir adalah fitur marketplace. Saya akan menjelaskan bagaimana akses keamanan yang terdapat dalam GitHub ini. Akses keamanan dalam website GitHub. GitHub sangat memperhatikan keamanan akun dan data pengguna, di mana sistem keamanan yang digunakan yakni 1. Enkripsi HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, di mana itu berfungsi untuk mengamankan koneksi perangkat yang digunakan dengan website GitHub itu sendiri. Ini memastikan bahwa semua data yang dikirimkan antara perangkat yang digunakan dan GitHub dienkripsi dan dilindungi dari intercept. Dan yang kedua ialah sertifikat SSL atau TLS, atau biasa juga yang disebut dengan Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, di mana ini memastikan koneksi pengguna aman untuk mengakses website GitHub itu sendiri. Dan yang ketiga ialah autentikasi 2 faktor atau 2FA. GitHub sangat merekomendasikan penggunanya untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor, di mana ini berfungsi untuk memberi keamanan ekstra untuk sebuah akun GitHub itu sendiri. Dengan aktifnya autentikasi 2 faktor, pengguna akan dimintai sebuah OTP atau verifikasi terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah audit keamanan rutin. GitHub secara teratur melakukan audit keamanan dan uji penetrasi terhadap sistemnya, itu untuk mengintegrasi kerentanan terhadap risiko keamanan. Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan
bagaimana itu privasi pengguna dalam proses pengamanan data di dalam web GitHub. Web GitHub itu sangat memperhatikan privasi pengguna dan telah menerapkan berbagai langkah untuk melindungi data pengguna dan memastikan kerahasiaan integritas. Cara GitHub melindungi privasi penggunanya. Yang pertama itu ada enkripsi data. Yang kedua, ada kontrol akses. Yang ketiga, itu ada minimalisasi data. Yang keempat, ada anonimisasi. Yang kelima, ada persetujuan pengguna. Dan yang terakhir nih, ada kebijakan privasi GitHub, memudahkan cara perusahaan mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pengguna. Kebijakan tersebut transparan, mudah dipahami, dan memberi pengguna kendali atas data mereka. Saya akan menjelaskan data apa saja yang diproses dan disimpan dalam GitHub. Data yang diproses dan disimpan dalam GitHub seperti nama, email, data sandi, dan foto profil. GitHub menyimpan data di berbagai lokasi, yaitu basis data, penyimpanan file, case, dan cadangan. GitHub memproses data dengan berbagai cara, yaitu enkripsi data, kompresi data, pengindeksan data, analisis data. Saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara fitur dan halaman pada GitHub. Yang pertama ada home, di dalam home ada pencarian. Di dalam pencarian kita dapat mencari kode, mencari pengguna, dan mencari repository. Di dalam profil pengguna ada akses cepat ke profil dan notifikasi. Kemudian notifikasi, di mana kita dapat melihat berita-berita terbaru. Isu di GitHub adalah tempat untuk melacak tugas, membuat tugas baru, dan membuat fitur-fitur baru. Pull request. Pull request di GitHub adalah jantung dari kolaborasi pengembang perangkat lunak. Project. Baik, di halaman project ini ada dua hal, yaitu project yang kita buat, kemudian project yang terakhir kali kita buka dan kita telah lihat. Discussion. Di dalam fitur-fitur discussion terdapat yang pertama topik diskusi, yang kedua komentar dan balasan. Lalu ada namanya code space. Halaman yang terdapat dalam code space ini adalah kita dapat membuat code space baru. Kemudian kita juga dapat melihat di dalam code space ini ada template-template yang bisa kita gunakan. Kemudian ada yang namanya explore. Explore dalam GitHub ini adalah pintu gerbang, yaitu pengguna menemukan proyek-proyek menarik, tren terbaru, dan komunitas pengembang yang aktif dalam fitur ini. Nah, di dalam explore ini terdapat fitur-fitur, yaitu topik, kemudian yang tren, terus ada collection, ada event, dan yang terakhir ada GitHub Sponsor. Oke, kemudian ada namanya marketplace. Ya, di dalam marketplace ini pengembang dan tim dapat menemukan, membeli, dan menjual berbagai macam alat dan layanan yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Fitur-fitur yang terdapat di dalam marketplace ini yaitu ada pencarian. Pengguna dapat mencari aplikasi atau layanan berdasarkan kategori, nama, bahasa pemrograman, atau fitur spesifik. Dan kemudian di sini kita lihat ada models dan ada copilot. Lalu kita dapat melihat ada detail aplikasi, ada action. Baiklah, demikian pembahasan kami mengenai website GitHub ini. Nah, pembahasan selanjutnya akan kami lanjutkan, tapi jika kalian tertarik, komentar di bawah ini. Jika tidak, untuk apa kami lanjut ya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya.